Insyaallah kita akan tadabburi beberapa ayat terkait dengan zakat, infak dan sedekah pada surah Al-Baqarah. Mulai ayat 261 sampai ayat 267 ya. Inilah yang sering kita baca kalau kemana-mana lakukan gerakan cinta zakat, sosialisasi. Pasti ayat ini, kebanyakan ayat ini muncul ini ya. Oleh karena itu seharusnya dipahami, ditadaburi, dan kalau waktu dihafal agar mengerti tentang ilmu zakat, ilmu infak, dan ilmu sedekah. Ya, saya minta supaya dilihat semuanya. Dibuka Al-Qur'annya ayat 261 ya. Kita mulai. Saya baca. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi mereka atau orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah salah satu asnaf dalam penerima zakat. Jadi ada 8 asnaf atau ada 8 golongan mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Salah satunya adalah fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ya di jalan Allah fi sabilillah ya. Kamasali, ibarat atau seperti habbatin, satu biji ya. Ambatat ya, menumbuhkan sab'a 8 sanabila, bulir. Jadi atau 7 bulir ya, satu biji menumbuhkan 7 bulir ya. Ambatat sab'a sanabila, satu biji menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin, dan setiap bulir itu kayak padi ya, padi itu kan bulir ya, padi namanya satu batang begitu naik ke atas itu namanya bulir ya. Fi kulli sumbulatin, setiap bulir mi'atu habba, ada 100 biji. Jadi kalau sini dibarakan satu biji melahirkan 700 biji, begitu ya? Betul ya? Ya kan satu biji menumbuhkan 8 bulir. Satu bulir masing-masing berisi 100 biji, berarti 1:700 ya. Kalau jadi orang yang berinfak itu nilainya sama dengan 1:700. Allah yudhaifu liman yasha. Itu pun belum sampai situ. Jadi hitung-hitungan ini 1:700 adalah hitung-hitungan yang paling sedikit. Hitung-hitungan minimal. Ada orang kalau berinfak hitungan minimalnya adalah 1:700 ya. Karena kenapa? Allahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sesuai kehendaknya. Tapi yang tersedikit adalah 1:700. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah wasi'un, luas, maha luas karunia-Nya, maha luas nikmat-Nya, maha luas pemberiannya. Alimun, dan mengetahui apa yang engkau perbuat, mengetahui apa yang engkau niatkan, mengetahui segala bentuk pengorbanan dan apa yang engkau telah infakkan. Itu maksudnya ya, wallahu wasi'un alim. Kemudian allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Kembali lagi. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Jadi memang ini fisabilillah ini adalah frase atau istilah dalam asnaf zakat itu yang paling sering disebut. Jadi wajar itu kalau penggunaan dana zakat banyak fisabilillah, wajar. Jadi kalau misalnya kita di Endrekang ini banyak sekali pengeluaran zakat fisabilillah, wajar. Karena itulah asnaf yang paling sering diulang dalam Al-Quran dibandingkan dengan asnaf lainnya. Jadi asnaf fisabilillah adalah asnaf yang paling sering langsung disebutkan
frasenya, namanya, golongannya dalam Al-Quran. Jadi wajar kalau penggunaan astagfirullah itu lebih banyak ya dalam pengeluaran zakat ya, begitu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fisabilillah, summa la yutbiuna ma'afakum manna wal azab. Kemudian dia tidak mengikuti ya apa yang diinfakkan itu dengan perkataan menyebut kebaikannya dan juga tidak menyakiti orang lain. Ini infak dalam bentuk perorangan ya. Jadi kalau orang yang berinfak ke seorang bukan dengan lembaga atau bukan kesemaslahatan umum, ini infak bermakna sedekah ke seorang, maka tidak boleh ya mengungkit-ungkit pemberian kita. Oh itu karena saya itu, oh gitu saya kasih tadi itu, kamu itu kalau begini butuh lagi, apa kamu kerja kenapa minta terus? Jangan kasih sakit, jangan sakiti orang yang mendapatkan kita zakat atau menerima zakat. Wala aza ya, jadi jangan menyebut kita punya pemberian, jangan juga menyakiti orang yang menerima infak dan sedekah itu. Lahum ajruhum inda rabbihim, ya orang-orang yang berinfak di jalan Allah kemudian tidak mengiringi pemberiannya dengan menyebut dan juga tidak menyakiti penerimanya, lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut dengan apa yang terjadi untuk masa depannya. Kita ini kan orang-orang yang sering terlalu bawa perasaan terkait dengan masa depan kita. Nanti kalau saya habis di Basnas mau kerja apa? Nanti kalau saya tidak menikah mau kerja apa? Nanti kalau saya sudah menikah suami saya mau kerja apa? Istri saya mau kerja apa? Nanti kalau punya anak mau kasihkan apa anakku? Harus punya tempat tinggal. Yang punya tempat tinggal mau punya rumah. Yang punya rumah satu mau punya rumah dua. Yang punya rumah dua mau punya ruko. Yang punya ruko mau beli mobil. Satu mobil mau dua mobil. Jadi terus dihantu dengan rasa takut dengan masa depan. Nah, orang-orang yang ikhlas berinfak maka akan dijaga itu perasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasa takut, tidak khawatir tentang apa yang terjadi akan pada masa depannya, karena Allah menjamin kehidupan dia, bukan manusia. Sebab kalau manusia menjamin kita, tidak ada yang bisa menjamin kita hidup kita ini. Allah lah yang menjamin ya hidup kita. Nah, orang-orang yang berinfak dengan ikhlas maka Allah akan menjamin hidupnya, tidak akan merasa takut tentang apa yang terjadi pada masa depan. Walahum yahzanun, tidak pula merasa sedih apa yang telah berlalu. Jadi sedih, wah saya nggak bisa mencapai apa keinginan saya, semestinya saya punya uang sudah 500 miliar, ternyata baru 500 juta. Nggak usah sedih ya, nggak usah sedih, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan rezeki kita, mencukupkan kebutuhan kita. Makanya rajin berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kecukupan hidup. Mau beli nasi kuning cukup uangnya, mau tidur cukup tempatnya, mau berangkat ada kendaraannya, mau pergi kerja ada mobilnya, walaupun ketabrak ya, rusak ya, itu saat kedua ya, pokoknya ada mobilnya lah ya, punya ada mobil ya. Nanti ditahu itu, nanti yang tabrakan itu mobilnya suruh tanggung jawab sendiri ya, jangan kantor yang tanggung jawab, karena ini pribadi masalahnya. Begitu ya. Kalau dipakai pribadi tanggung jawab sendiri, kalau dipakai kantor ya kantor yang tanggung jawab ya, begitu ya. Pokoknya al-afaf, kecukupan itu adalah, makanya kita itu kalau berdoa usahakan meminta kecukupan. Mau punya rumah, alhamdulillah ada saja, cukup untuk beli rumah. Mau makan siang, cukup uangnya. Mau sewa mobil, cukup uangnya. Mau beli mobil, cukup uangnya. Kecukupan. Jadi itulah yang kita minta selalu. Walagina dan juga kekayaan ya. Kalau kita kaya kan bagus ya. Kalau kita kaya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kita itu berniat kaya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk saudara kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Kenapa? Nabi mengatakan ni'mal mal lirajul soleh,
harta yang baik itu kalau turun ke orang-orang yang soleh akan baik jadinya. Tapi harta yang baik kalau turun ke tangan yang salah, salah jadinya. Oleh karena itu, kalau kita kaya dan kita punya banyak harta, bagus itu, bikin pesantren, bikin sekolah, rumah tahfiz, bantu kelancaran operasional orang yang belajar, berjuang, bantu orang miskin, janda-janda tua yang muda dinikahi, ya, dan seterusnya. Saya kira itu satu-satu bagian untuk menjalankan sharing mechanism, ya, berbagi antara satu dengan lainnya. Lanjut, penting ini, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan orang yang berbuat salah, khairum min sedekatin, lebih baik daripada sedekah, yatbauha azab, yang diikuti dengan menyakitkan orang penerimanya. Ingat baik-baik ini, jangan bersedekah tapi menyakiti orang, ya. Kamu itu minta-minta terus, gar saya kerjamu kamu itu, gak nyampe ke sekolah kalau gak ada uangmu. Sakit hati orang menerimanya, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan orang pemberian sedekah dengan menyakiti perasaannya. Ada teman saya bercerita, ya, waktu dia ke Jordan, dia kuliah di sana, dia satu di sana. Ada pengemis minta-minta, pokoknya ada pengemis lah, ya. Itu ada orang Arab lewat, diceritakan ini, mutawatir ceritanya, ya. Ya, orang Arab itu bersedekah, ini uang, cium sepatuku, dicium sepatunya itu orang, ya. Cium sepatuku, dikasih uang, disuruh cium sepatunya, masya Allah, ya. Jangan begitu, ya, menyakiti orang penerimanya, ya. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya dan maha lemah lembut. Allah saja lemah lembut. Jadi memberikan pemberian kepada orang lain itu harus lemah lembut. Ini manfaatkan sebagaimana mestinya. Ini zakatnya orang di titik ke Basnas, tolong dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tolong rajin-rajin sholat, berbanyak baca Quran, berbanyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat hidup kita ini lebih baik. Karena kenapa? Doa-doa orang-orang fakir dan miskin itu sangat makbul. Ketika Abu Zar ditanya oleh Nabi, "Ya Abu Zar, tahukah kamu fima yahtasimul al-mala'u ala?" Apa yang para malaikat berbincangkan di langit? Makanya Nabi menjawab, ketika Abu Dzar mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, Nabi menjawab adalah para fakir dan miskin. Jadi itu orang fakir dan miskin itu juga doanya itu adalah menembus pintu-pintu langit. Oleh karena itu kalau kita membantu mereka, maka insyaallah satu wadah untuk memperlancar urusan kita, mempermudah rezeki kita, dan menjadikan kita lebih bahagia dan lebih sehat, ya. Jadi sedekah ini jangan diikuti dengan menyakiti orang penerimanya. Kemudian bersedekahlah dengan lemah lembut, karena Allahu ghaniyun halim, Allah maha kaya dan maha lembut, ya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, sama, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekahmu dengan al-manni wal adza, ya, dengan menyebut nikmat yang kita berikan ke orang lain dan menyakiti penerimanya. Kallazi, ibaratnya ini orang-orang yang yunfiku ma'alahu riya'an nas, orang-orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya, bersedekah dengan hartanya dengan ria, itu mau disebut, mau dilihat sama orang lain, orang banyak, ya. Dia menginfakkan hartanya tapi mau dilihat, mau dimungkan dan mau dilihat. Kemudian selain mau dilihat pamer dengan sedekahnya, dia juga wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia bersedekah itu enggak ada manfaatnya karena dia enggak beriman dan juga tidak percaya terhadap hari akhirat. Famasaluhu, diibaratkan kamasali, seperti safwanin alaihi turab, ya, ada batu licin, di atasnya ada debu atau tanah. Fasabahu wabilun fatarakahu salda, kemudian datanglah hujan lebat mengenai tanah
di atas batu licin itu, maka hilanglah semuanya. Itu ibaratnya orang yang bersedekah tanpa dengan ilmu, tanpa dengan iman, dan tanpa dengan kepercayaan terhadap hari akhirat, dan ingin dilihat. Jadi ibarat tanah di atas batu licin, dikena hujan, habislah semuanya, ya, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mampu melakukan apapun yang mereka perbuat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Wa wasul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillah, lawannya adalah dan orang-orang atau perumpamaan yang menginfakkan hartanya ibtigha mardatillah, dengan mengharap keridhaan Allah, mengharap ridha Allah. Wa tasbitan min anfusihim, dan untuk memperkuat jiwanya, jiwa-jiwa orang-orang yang menginfakkan hartanya itu, jiwa orang yang menginfakkan hartanya atau bersedekah, ya, untuk memperkuat jiwa orang bersedekah. Kama sali, seperti jannatin birabwatin asabaha wabilun, seperti kebun yang berada di atas puncak yang tinggi, asabaha wabilun, diturungi hujan, ya, fatat ukulaha difain, maka tumbuhlah itu tanamannya dengan 2 kali lipat hasilnya. Kalau dia menanam cuma 1 ton, maka hasilnya menjadi 2 ton, ya. Fa lam yusbaha wabilun fatallum, kalaupun tak dikenai hujan deras, hanya rintik-rintik saja, maka itu pun cukup baginya untuk mendapatkan keuntungan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan, apa yang kau infakkan, apa yang kau sedekahkan, dan basirun, melihat apa yang selama ini kau perbuat. Lanjut. Ayawaddu ahadukum man takuna lahu jannatun min nakhil. Adakah di antara kalian itu ingin memiliki jannatun min nakhil, kebun yang isinya penuh dengan kurma, wa anabin, dan anggur, tajri min tahtihal anhar, dibawa kebun kurma dan kebun anggur itu, ini kebun yang paling mahal di Arab, ya, kurma dan anggur, karena itu makanan pokok, dan sampai sekarang pun kita butuh kurma dan anggur, ya. Kalau banyak anggur itu mahal harganya anggur, ya, kurma juga ya cukup mahal. Tajri min tahtihal anhar, dibawa kebun kurma dan anggur itu mengalirlah air yang di dalam sungai-sungai itu. Dia ada sungai-sungai, ya, dekat kebun anggur itu, airnya mengalir deras. Lahu fiha min kulli samarat, memiliki segala jenis buah-buahan dari anggur dan kurma itu. Wasabahul kibaru, tiba-tiba orang yang punya kebun kurma ini, ya, dan anggur ini yang begitu indah karena ada sungai di bawahnya mengalir air dengan deras. Wasabahul kibaru, datanglah masa tuanya. Datang masa tuanya, walahu zurriyatun du'afa, kemudian dia ini melahirkan keturunan yang lemah-lemah semua. Tidak ada yang punya harta yang banyak, tidak ada yang punya jabatan yang tinggi, tidak ada yang ilmunya yang bagus, tidak juga mengamalkan agama yang bagus. Fa asabaha isarum fihi nar fahtarakat, kemudian datanglah badai yang menghapus semuanya lalu terbakar, maka hancurlah semuanya kebun-kebun kurma dan kebun anggur itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, demikianlah Allah memberikan perumpamaan, keterangan tentang ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar engkau berfikir. Kemudian ini ayat yang paling sering kita sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini dalilnya zakat profesi ini, atau zakat perkebunan, ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah, keluarkan zakatnya dari hal yang baik yang engkau telah perbuat, yang engkau telah kerjakan. Jadi apapun hasil kerjaanmu yang baik-baik itu, maka sisihkanlah sebagian infak atau zakatnya.
Wa ma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang akhrajna lakum, yang kalian keluarkan daripada bumi, barang tambang, kemudian menanam sayuran, menanam kacang-kacangan, menanam segala bentuk tanaman yang ada di bumi, maka keluarkanlah sebagian infak, zakat dan sedekahnya. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhizihi. Kemudian jangan kau mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya yang buruk dan antara barang yang antara hartamu itu yang kamu sendiri enggak suka kepadanya. Illa antu kemudubi. Jadi kamu sendiri enggak suka terhadap zakat yang kau keluarkan itu. Karena mungkin kamu mengeluarkan sapi yang paling kurus atau mengeluarkan tanaman yang paling jelek. Tidak boleh ya, karena kita pun enggak suka, ya. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya, memiliki segalanya, dan Hamid, Maha terpuji, ya. Jadi tercelalah orang-orang yang berzakat dengan zakat yang paling buruk daripada hartanya. Ya, jadi kalau berzakat itu sebaiknya ya yang terbaik atau tengah-tengah lah, jangan yang terburuk, ya. Maka tercelalah orang-orang yang berzakat dengan mengambil yang terburuk daripada hartanya. Dan Allah Maha Hamid, Maha terpuji. Terakhir, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan-syaitan itu melarang kamu untuk berbuat kebaikan, berinfak, berzakat dan bersedekah. Karena kenapa? Dia ingin engkau agar fakir. Karena kalau orang berzakat, berinfak, bersedekah, dia akan kaya. Maka syaitan itu melarang, enggak boleh orang kaya. Jangan kau berzakat, jangan kau berinfak, jangan kau bersedekah. Jadi kau orang seke, jadi kau orang kikir. Supaya kau miskin. Karena kenapa? Kalau kita bersedekah, rajin berinfak, rajin berzakat, kita akan kaya. Nah, syaitan kamu kita kaya. Maka asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menginginkan agar engkau menjadi orang yang miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyeru kamu, memerintahkan kamu agar berbuat yang mungkar, yang keji, ya, dan semisalnya. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menyediakan bagimu ampunan dan nikmat yang banyak, harta yang banyak, harta yang melimpah. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menyediakan ampunan bagimu atas dosa-dosa yang kau lakukan. Karena kita ini kan kamu mungkin enggak berdosa, pasti banyak dosa, dan Allah menyediakan ampunan untuk kamu bagi orang yang berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa fadla, dan juga harta yang banyak, nikmat yang banyak, karunia yang cukup. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kepemilikannya, memiliki segala sesuatunya, dan alim, mengetahui apa yang kau lakukan, apa yang ada dalam hatimu, dan apa yang akan terjadi pada dirimu. Masya Allah. Ini ayat-ayat inilah yang menjadi sumber inspirasi berdirinya Basnas, ya. Jadi adanya Basnas, kita ini bekerja di dalamnya, adanya lembaga ini, inilah ayat-ayat inilah yang mendorong ulama kita untuk mendirikan lembaga yang bernama Badan Amil Zakat Nasional, agar mengelola zakat, infak dan sedekah dengan profesional, bermanfaat untuk masyarakat, efektif dan efisien, dan bisa menjadi bagian yang sangat kompeten untuk mengurangi, mengikis angka fakir dan miskin di Indonesia. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira